Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ramadan dari kelas manajemen F. Akan menjelaskan tentang hukum pidana dan hukum perdata untuk memenuhi tugas hukum bisnis. Secara garis besar, hukum pidana adalah hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas. Sedangkan hukum perdata berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan keuangan. Namun, secara pengertiannya, hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara hubungan individu dengan yang lainnya. Sedangkan hukum pidana merupakan serangkaian hukum tertulis yang di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi siapapun yang menjadi pelanggar. Ada dua jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman di dalam hukum pidana, yaitu pelanggaran dan kejahatan atau kriminalitas. Perbedaan hukum pidana dan perdata yang pertama adalah dari sisi jenis pelanggarannya. Jenis perbuatan yang bisa dikenakan hukum pidana adalah jenis perbuatan yang melanggar berbagai larangan tertulis dalam perundang-undangan, namun tidak memberikan dampak secara langsung kepada orang lainnya. Misalnya saja, seperti melanggar kebijakan menggunakan sabuk pengaman saat di jalan, tidak menggunakan helm, merokok di tempat yang dilarang, dan lain sebagainya. Jenis pelanggaran yang kedua adalah melakukan kejahatan atau tindak kriminalitas yang melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Misalnya saja, nilai agama, moral, perbuatan asusila, dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Pelaku yang melakukan tindakan kriminalitas dan kejahatan bisa dijatuhi hukuman pemindanaan atau penjara, sementara pelaku pelanggaran umumnya dikenakan sanksi denda. Contoh hukum pidana diantaranya adalah segala hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, korupsi, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Untuk hukum perdata sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum keluarga yang berisi aturan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan baik sedarah maupun karena perkawinan. Yang kedua, hukum waris yang berisi aturan-aturan mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas peninggalan tersebut. Yang terakhir, hukum harta kekayaan yang berisi berbagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan bisa dibagi berdasarkan ruang lingkupnya menjadi hukum benda dan hukum perikatan. Contoh hukum perdata diantaranya adalah segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan seperti sengketa lahan tanah, masalah warisan, utang piutang, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, kepemilikan barang, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Yang pertama, secara isi, biasanya di dalam hukum perdata ada berisikan aturan-aturan yang berfungsi mengatur hubungan antar masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan individu, sedangkan isi hukum pidana berisi hak-hak dan kepentingan individu sebagai anggota masyarakat dan hubungan dengan negara sebagai pemilik kekuasaan dalam mengatur tata tertib. Yang kedua, secara penafsiran, hukum pidana hanya ditafsirkan secara autentik atau satu arti saja sesuai dengan kata-kata yang tertera di dalam undang-undang, sementara dalam menafsirkan hukum perdata bisa menggunakan macam-macam penafsiran undang-undang perdata yang berlaku. Yang ketiga, secara pelaksanaan, hukum pidana bisa dijatuhkan tanpa adanya gugatan, sementara hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukum. Yang keempat, secara sanksi, hukum perdata berupa ganti rugi atau permintaan lain sesuai tuntutan yang diminta penggugat
berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, misalnya kontrak kerjasama atau akta jual beli. Sedangkan hukum pidana, sanksi hukuman mulai dari hukuman dengan pidana penjara atau kurungan hingga seumur hidup dan hukuman mati. Namun, yang menarik adalah hukum perdata juga bisa berubah menjadi hukum pidana. Ada banyak contoh hukum perdata yang kemudian berubah menjadi kasus pidana, misalnya seperti kasus utang piutang yang berujung pada salah satu pelaku di penjara, kasus sengketa lahan yang berakhir dengan salah satu pihak yang masuk jeruji besi. Dari kasus ini, hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana. Dasar hukum yang mengatur. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas atau umum, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat, hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimatum remedium, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhi hukuman pidana pada si pelaku. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat private yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat dan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Sekian penjelasan saya tentang hukum perdata dan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.